Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang, ya jujur aja, sering banget kita anggap remeh. Cocos nucifera, atau bahasa gampangnya, kelapa. Kita bakal ngeliat bareng-bareng gimana sih tanaman tropis ini bertransformasi. Dari bentuk aslinya di alam, ngelewatin proses rekayasa yang gila banget sampai akhirnya jadi produk-produk yang kita pakai setiap hari. Siap-siap ya, karena di balik penampilannya yang gitu-gitu aja, kelapa ini nyimpen rahasia industri yang super kompleks. Kalian pasti udah sering denger kan julukan kelapa sebagai pohon kehidupan? Nggak berlebihan sih, karena emang hampir semua bagian dari pohon ini tuh bisa dipakai. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kalian tahu nggak kenapa bahasa Inggrisnya kelapa itu coconut? Ini fakta yang lumayan lucu. Kata koko itu aslinya dari kata kuno yang artinya monyet. Loh kok bisa? Coba deh kalian perhatiin batok kelapa. Ada 3 pori-pori atau mata di bagian pangkalnya kan? Nah itu kelihatan persis kayak wajah monyet. Fakta iseng ini cuma pemanasan dari kejutan-kejutan lain yang bakal kita bongkar. Oke, biar rapi, ini dia alur bedah materi kita. Pertama kita bahas pohon kehidupan dan dominasinya di global. Terus lanjut ke teknologi pengolahan kopra, ekstraksi minyak kelapa, pengolahan nira dan gula, dan ditutup dengan ngebongkar rahasia komposisi asam lemaknya. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, pohon kehidupan dan dominasi global. Kita bahas asal-usul dan skala pertaniannya dulu ya. Coba bayangin seberapa besar sih produksi kelapa di dunia? Kalau kita lihat dari data produksi global tahun 2001, ketimpangan itu benar-benar gila. Benua Asia itu mendominasi banget, angkanya tembus 42.559.000 ton. Bayangin, itu gede banget kalau dibandingin Amerika Selatan yang cuma 2.339.000 atau Afrika yang cuma 1.750.000 ton. Dan coba tebak, siapa raksasa di balik angka masif Asia ini? Betul banget, negara kita sendiri. Indonesia memimpin di angka 14.300.000 ton, ditempel ketat sama Filipina dengan 13.214.000 ton. Ini bukti nyata betapa vitalnya kelapa buat roda ekonomi di Asia Tenggara. Masuk ke bagian kedua, teknologi pengolahan kopra, di mana fase pengeringan ini ternyata krusial banget. Jadi gini, ngeringin kopra itu bukan asal jemur aja. Ini butuh tingkat presisi yang tinggi. Daging kelapa segar itu kan kandungan minyaknya sekitar 30-35%. Tapi begitu dikeringin jadi kopra, tebak apa yang terjadi? Kandungan minyaknya melonjak drastis, terkonsentrasi jadi sekitar 63-72%. Wow banget kan? Nah, prosesnya ini butuh waktu tepat 72 jam, dibagi jadi 3 tahap. Hari pertama, kelapa segar yang kadar airnya 50-55% itu ditekan sampai turun ke 35%. Masuk 24 jam kedua, diturunin lagi jadi 20%. Dan di hari ketiga, kadar airnya menyusut drastis ke angka stabil, yaitu 5%. Metode pengeringannya sendiri macam-macam, bisa dijemur langsung di bawah matahari, diasap, atau pakai sistem pemanas surya. Lanjut ke bagian ketiga, ekstraksi minyak kelapa. Kita bakal bandingin proses basah versus proses kering. Nah, yang paling penting buat dipahami di sini adalah bedanya dua metode ekstraksi ini. Kalau proses basah, itu artinya kita meres minyak langsung dari daging buah yang masih segar. Biasanya sih dibikin santan dulu, terus prosesnya bisa pakai cara tradisional, difermentasi, atau bisa juga pakai teknologi sentrifugasi yang muternya super kencang, sampai 3.000 atau 3.500 RPM. Beda cerita kalau kita pakai proses kering. Di sini kita pakai kopra yang kadar airnya udah sisa 5% tadi. Karena udah kering, kopranya tinggal dihancurin pakai mesin pres mekanis atau dicampur pakai pelarut khusus buat narik minyaknya keluar. Simpel kan? Tapi tunggu dulu, minyak hasil ekstraksi tadi belum beres. Minyak mentah ini harus di-upgrade lagi lewat proses pemurnian. Pertama ada netralisasi. Habis itu masuk ke proses pemutihan alias penjernihan. Di sini bahan penyerap kayak arang aktif atau tanah liat bentonit dimasukin buat ngilangin warna keruhnya. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, ngilangin bau. Caranya disemprot pakai uap air panas ke dalam minyaknya. Uap ini yang bakal ngebawa pergi senyawa-senyawa penyebab bau nggak enak. Hasil akhirnya, minyak kelapa super jernih yang sering kalian lihat mejeng di rak supermarket. Sekarang kita bahas hal yang nggak kalah keren. Coba bayangin perubahannya. Setelah ekstraksi kopra selesai dan ninggalin cangkang kosong, pohon kelapa ini ternyata masih ngasih kita harta karun lain. Kalau kita alihkan pandangan kita ke atas, tepatnya ke tangkai bunganya, disitulah terjadi keajaiban. Cairan manis dari sana bakal bertransformasi jadi balok-balok gula kelapa coklat yang legit dan manis banget. Makanya, di bagian keempat ini, kita bahas pengolahan nira dan gula
sebuah fase di mana kita benar-benar berpacu dengan waktu. Selamat datang di dunia nira kelapa. Percaya nggak, panen nira itu secara harfiah adalah balapan ngelawan jam biologis alam. Di industri gula kelapa ada satu aturan emas yang nggak boleh dilanggar. Aturan 4 jam. Jadi maksimal 4 jam setelah nira netes ke wadah penyadapan, nira itu harus, wajib, buru-buru dipanaskan. Kenapa kok kesannya buru-buru banget? Soalnya kalau dibiarin kelamaan kena udara terbuka, cairan manis ini bakal langsung berfermentasi secara alami dan memicu proses pengasaman. Rusak deh sebelum sempat jadi gula. Nah, pemanasan cepat ini fungsinya buat nyetop fermentasi itu, sekaligus biar kotoran-kotoran yang ngambang di nira lebih gampang dibuang. Ngomong-ngomong soal nyadap nira, ternyata ada 2 metode nih yang hasilnya beda jauh banget. Cara konvensionalnya kan ngiris tangkai bunga yang belum mekar tuh. Sehari satu tangkai rata-rata cuma ngasilin sekitar 46 ml, dan ini bisa disadap selama kurang lebih sebulan. Tapi, coba dengar metode kedua ini. Nyadap dari pohon yang udah tumbang. Hasilnya benar-benar mengejutkan. Satu pohon tumbang itu bisa ngasilin 3,4 liter. Bahkan bisa nembus angka gila 146,7 liter selama 1 bulan. Ini benar-benar contoh pemanfaatan optimal yang luar biasa dari pohon yang udah nggak berdiri tegak lagi. Nah, ada satu lagi nih rahasia petani yang unik banget waktu nyadap pohon tumbang. Sekitar 3-7 hari setelah pohonnya jatuh, bagian titik tumbuh alias ujung pucuknya itu bakal sengaja dibakar. Dengar-dengar sih ekstrim ya, tapi aslinya ini tuh trik perlindungan yang jenius secara ilmiah. Dibakar itu tujuannya buat matiin spora jamur yang bisa bikin nira di dalam batang jadi cepat asam. Bener-bener perpaduan yang pas antara kearifan lokal sama prinsip biokimia. Kita masuk ke bagian kelima sekaligus yang terakhir, rahasia komposisi asam lemak, pengungkapan kimiawi. Yuk, sekarang kita zoom in sampai ke tingkat molekuler. Kalau kita bedah komposisi asam lemak dari minyak kelapa, bakal kelihatan satu hal yang bikin dia beda dari minyak nabati lain. Kalau minyak lain biasanya penuh sama lemak tak jenuh, bintang utamanya minyak kelapa itu justru asam laurat. Porsinya nggak main-main, bisa sampai 40-50% dari total komposisinya. Sisanya baru deh lemak jenuh rantai pendek dan menengah lainnya. Sementara lemak tak jenuh kayak asam oleat atau linoleat porsinya dikit banget. Nah, karena dia minim asam linolenat yang gampang rusak plus kayak asam laurat, minyak kelapa ini jadi tinggi banget antioksidannya dan gak gampang tengik. Asam lemak rantai sedang kayak asam laurat ini punya sifat fisik yang spesifik banget, yaitu berat molekulnya rendah. Praktisnya gimana? Artinya, minyak kelapa punya titik cair yang juga rendah. Di negara tropis, dia bentuknya cair di suhu kamar. Tapi kalau dibawa ke iklim dingin, dia bakal gampang memadat. Sifat kimiawi kayak gini tuh kepake banget di dunia industri. Mulai dari minyak goreng yang tahan panas tinggi, bahan bikin margarin, sampai jadi bahan baku utama buat industri sabun dan kosmetik. Ditambah lagi, produksinya yang tinggi bikin dia relatif lebih murah kalau dibandingin lemak hewani kayak lemak susu. Wah, bener-bener perjalanan rekayasa yang luar biasa kan? Dari buah yang tumbuhnya di pinggir pantai, lewat proses pengeringan 72 jam, diputar pakai mesin sentrifugasi ekstrim, balapan 4 jam buat ngelamatin nektar manis, sampai akhirnya mengisolasi asam lemak berantai sedang, semuanya dirancang sedemikian rupa buat ngemaksimalkan satu spesies tanaman aja. Jadi, sebagai penutup bedah materi kita kali ini, coba deh bayangin sejenak. Pas kalian buka lemari dapur atau laci kamar mandi hari ini, berapa banyak sih produk hasil olahan pohon kehidupan ini yang lagi duduk manis di sana, nemenin dan ngebantu hidup kalian sehari-hari? Pasti banyak banget. Oke deh, makasih banyak udah gabung di bedah materi kali ini. Teruslah penasaran, teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.